Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu sama Mas Fikri, akan bahas sejarah soal Pakubuwono ke-10. Bedah tokoh, ya, diskusi tokoh. Tapi sebelumnya saya minta perkenalan dulu sama Mas Fikri. Silahkan untuk memperkenalkan Mas Fikri sebagai apa di sini. Ini maskernya. Oh ya, boleh. Nggak usah, nggak apa-apa. Biar lebih enak. Perkenalkan, nama saya M. Zulfikri. Saya dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. 10 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik. Saat ini sedang tertarik untuk meneliti tentang sejarah, khususnya para tokoh-tokoh umat Islam di Surakarta dari tahun 1900 sampai hari ini. Salah satu yang ingin kita bahas hari ini adalah tentang Pakubuwono ke-10. Iya. Ya, Pakubuwono ke-10 itu merupakan Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun sekitar 1893 sampai 1939. Oke. Nama lahirnya itu Bendoro Raden Mas Gusti Sayyidin Malikul Kusno, atau biasa pendeknya Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno. Memiliki nama yang hampir sama dengan nama kecilnya Bung Karno, yang Kusno itu. Ya, dan gara-gara itu Bung Karno disebut sebagai salah satu anak keturunan dari Pakubuwono. Tapi lain kali kita bahas. Oke. Pakubuwono 10 atau Raden Malikul Kusno itu lahir hari Kamis tanggal 22 Rajab 1795. Itu tahun Jawa, tapi ya tahun Jawa. Masehinya atau bertepatan tanggal 29 November 1866. Tapi itu ini ya kalau dikonversi mungkin ada perbedaan, wajar ya, karena konversi mungkin tidak tepat ya, karena kalau Hijriah sama Masehi seringkali seperti itu, apalagi tahun Jawa. Itu kemudian ya uniknya itu ketika lahir oleh Ronggo Warsito, pujangga keraton yang terkenal itu, yang dikenal dengan ramalan-ramalan. Ya, ramalan Ronggo Warsito. Nah, itu kelahirannya Raden Malikul Kusno ini itu sempat diprediksi lahirnya itu perempuan. Jadi ketika ditanya sama PB9, bapaknya PB10, ketika ditanya kira-kira jenis kelaminnya itu apa, kemudian Ronggo Warsito ini jawab, kelak yang lahir itu akan lahir Hayu. Hayu ini kan oleh PP9 diartikan ayu, perempuan, cewek. Dan gara-gara itu PP9 itu rasanya kecewa. Kenapa kecewa? Karena dia ngerasa saya ini udah nunggu lama kelahiran seorang laki-laki untuk saya jadikan sebagai putra mahkota, kelak ternyata kok malah cewek. Nah, tapi ternyata yang lahir laki-laki. Nah, kemudian oleh PP9 ditanya, "Lu ini gimana kok salah?" gitu. Ronggo Warsito agak agak pekewuh, tapi ya nyari pembenaran. Maksudnya Hayu ini artinya Rahayu. Rahayu itu artinya selamat lah, kurang lebih. Jadi anak ini lahirnya selamat. Orang Jawa itu seperti itu ya. Kira-kira aja ada pinter jurus ngelesnya seperti itu. Ya itu untuk awalan dulu. Nah, kenapa saya mengangkat Pakubuwono ke-10? Karena Pakubuwono ke-10 ini merupakan salah satu tokoh pendidikan di Solo. Ya, Surakarta. Sebenarnya bisa dikatakan di seluruh tanah Jawa atau Indonesia. Tetapi karena saya fokusnya ke Solo, ya bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh pendidikan di Solo. Khususnya adalah pendidikan Islam yang banyak melahirkan, kemudian dari lembaga pendidikannya ini banyak para kiai, tokoh intelektual yang banyak mewarnai perjalanan Republik inilah. Hari ini kita bahas itu, teman-teman sekalian, setidak-tidaknya teman-teman paham nanti sedikit banyak sebenarnya posisi raja yang pada saat itu memerintah itu tadi kan sudah disinggung sama Mas Fikri, juga pengaruh di pendidikan, ya kan? Nah, nanti apa sih raja itu pada saat itu hanya duduk berkuasa untuk ngakon-ngakon, atau kemudian punya kuasa untuk jangan ini jangan itu, atau kemudian memikirkan itu untuk memutuskan jangan ini jangan itu, tapi tidak sekedar ini memutuskan kan itu kan. Artinya beliau raja pada saat itu apakah benar-benar memerintah, ya kan. Nah, pada saat ini kita bahas dalam sisi pendidikan yang lebih dominan, walaupun nanti akan nyerempet ke sisi yang politik lainnya kan itu kan. Yeah. Nah,
Kalau saya baca artikel yang jenengan kirim itu beberapa apa namanya yang diwariskan pada hari ini tuh berganti nama Mas. Ya. Mandua Surakarta itu Ya, sekarang. Itu dulu sekolah saya. Ya. Iya. Tapi saya tahu sedikit banyak ini apa namanya emang seperti itu. Nah, dulu namanya kan Mambaul Ulum. Betul. Nah, coba nanti Mas ceritakan sedikit soal Mambaul Ulum dan kaitannya sama Pakubuwono ke-10 itu. Ya. Jadi pintu masuknya begini. Pada tahun sekitar 1893 ya, 1893 tanggal 30 Maret itu Pakubuwono ke-10, Pakubuwono 10 itu diangkat sebagai atau naik tahta menjadi raja yang bergelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panatagomo ingkang jumeneng kaping 11. Singkatnya Pakubuwono 10, disingkat lagi PB10. Nah, ketika dia menjadi raja tahun 1893 itu bisa dikatakan Belanda sedang menerapkan politik namanya politik etis. Jadi salah satunya adalah sekolah pribumi, bumi putra itu harus diberikan sekolah. Nah, dasar dari situ Pakubuwono ke-10 dalam perjalanannya kemudian pada tahun 1905 itu merasa bahwa saya perlu menyiapkan satu sekolah khususnya di bidang yang Islam. Kenapa? Karena Pakubuwono sebagai Sayyidin Panatagomo tadi, sebagai raja yang berkuasa dalam mengatur agama, sebagai ulil amri lah, itu merasa punya tanggung jawab bahwa saya perlu membuat sekolah untuk menyiapkan diri supaya nanti tidak terlalu didominasi oleh sekolah-sekolah buatan Belanda yang notabene kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang memiliki misi Zending atau Kristen. Oke. Jadi itu kekhawatiran dari Pakubuwono ke-10 sendiri ya Mas ya untuk kemudian mendirikan itu. Iya. Itu berdiri di mana Mas? Kalau nanti biar teman-teman paham dan bisa raketang dolan-dolan rono lah. Ya, jadi kalau untuk Mambaul Ulum itu didirikan awalnya itu di Serambi Masjid Agung atau Masjid Gede Surakarta ya, sekarang Masjid Agung itulah, ya, masjid di dekat Pasar Klemes belakang ya, awalnya di Serambi, tetapi kemudian gedungnya dibangun. Pendirian Mambaul Ulum sendiri pada tanggal 20 Juli 1905. Oke, 05. Ya, dan selain Mambaul Ulum sebenarnya Pakubuwono itu juga mendirikan lembaga pendidikan lain yang namanya Pamardi Putri, sesuai namanya ya, itu sekolah soal perempuan untuk keputrian sama kasatrian sampai hari ini masih. Nah, Mambaul Ulum lokasinya ada di situ dan kemudian bangunannya khusus untuk Mambaul Ulum itu didirikan di samping masjid. Kalau dari masjid itu sebelah selatannya. Oke, selatan. Ya. Nah, tadi kan disebut ada ini Mas, ada Pamardi Putri itu ya. Iya. Padahal Mas, pada saat itu setahu saya itu perempuan itu dimarginalkan. Iya. Kok bisa ya ini apa Pakubuwono 10 itu mendirikan itu? Apakah nggak ditentang kan itu? Ya enggak, karena ya tadi visi Pakubuwono ke-10 itu kan tidak hanya membangun fisik tapi juga non fisik. Oke. Pembangunan fisik yang kita tahu itu yang sekarang masih berdiri ya, itu diantaranya misalkan Stadion Sriwedari, sekarang namanya Stadion Maladi. Maladi. Ya, Maladi atau kemudian ada tanggul untuk menanggulangi banjir, kemudian ada dulu ada rumah sakit Kadipolo tapi sekarang jadi orang ini nyebutnya mesnya Arseto, tapi udah nggak ada rumah sakitnya. Kemudian mendirikan Pasar Gede yang masih bertahan, kemudian dan yang lain. Kemudian dari sisi non pendidikan dengan tujuan itu tadi, karena untuk mempersiapkan generasi penerus lah kira-kira gitu atau kader-kader. Apalagi saat itu pola perjuangan di Indonesia itu sudah mengarah kepada perjuangan intelektual.
Nah, tetapi juga jangan salah, Pak Mardi Putri itu kan hanya semacam kayak sekolah keputrian ya, jadi tidak yang terlalu tinggi. Gitu. Tapi intinya sekolah keputrian untuk para abdi dalam khususnya. Kira-kira gitu. Dan saya juga beberapa membaca kalau orang-orang Jawa itu kan ini sangat teliti kan gitu. Menetapkan dan membangun itu tak rasa enggak asal-asalan. Oh, bangun sini aja lah. Tapi itu tanah kan gitu kata atau bangunan itu kemudian ada unsur-unsur simbolik dan lain sebagainya itu kan mesti sangat kuat sekali kan. Nah, termasuk di ini juga di Mambaul Ulum juga. Nah, kalau di Mambaul Ulum itu juga langsung aja ya Mas kita masukkan ke sana itu sebagai misi tadi kan untuk membentengi itu. Nah, kira-kira ada perjalanan apa nih di situ? Yang pertama sebelum kita ke sana dulu ya itu pendirian Mambaul Ulum itu sendiri kan sebenarnya awalnya adalah tadi yang saya bilang tadi adalah untuk mencetak kader-kader khususnya kader-kader ulama pengganti kaum penghulu. Jadi di keraton itu ada profesi atau ada pegawai gitu ya, ada pekerjaan yang berhubungan dengan urusan keagamaan. Lokasinya di Masjid Agung. Yang memutuskan biasanya urusan-urusan tentang nikah, tentang waris, memutuskan tentang talak atau cerai, biasanya seperti itu. Maka disebut pengadilan serambi lah. Untuk jadi untuk Mambaul Ulum itu sekolah untuk para penghulu atau para katakanlah ulama-ulama keraton yang disiapkan untuk menggantikan para pengisi para pegawai-pegawainya. Dan juga ada sekolah untuk para abdi keraton, Kasatriyan dan Mamadi Putri. Terus kemudian yang diajarkan di Mambaul Ulum itu ya sesuai dengan sesuai dengan tujuannya itu adalah mempersiapkan ada 11 kelas. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 11 diajarkan mulai dari segala pelajaran-pelajaran tentang akidah, tauhid, kemudian semua hal soal agama plus ada aljabar berhitung, kemudian belajar bahasa Jawa Arab itu sama otomatis pegon itu jelas ya. Jadi kalau dulu alumni Mambaul Ulum setidaknya lulus kelas 6-nya lah, berarti yang level SD-nya lah itu bisa membaca huruf pegon sama aksara Jawa. Jadi simbah saya itu salah satu alumni Mambaul Ulum sana. Ketika dulu kalau saya SD baca teks aksara Jawa itu minta tolong dibaca tuh kayak kita baca biasa gitu. Nah kalau saya kan harus lihat kepean. Nah, salah satu embrionya Gontor itu juga ada di sana Mas. Kiai Zarkasi kan. Oh iya. Dari Trimurti kan dari awalnya juga ada di sana. Di situ kalau di sekolah dulu kan alumni yang emas itu dipajang semua itu di aula. Salah satunya siapa tadi? Ya Zarkasi itu. Oh ya, kalau Mambaul Ulum itu sendiri ada perbedaan dengan pondok-pondok lain. Jadi pondok-pondok lain saat itu sebenarnya kalau masalah ahli agama lah katakanlah itu sudah ada lembaga pesantren. Ada pesantren Jamsaren di Solo. Jamsaren berarti sebelumnya ya? Iya, karena Jamsaren sendiri kan pondok yang sudah berdiri dari sejak zamannya Perang Diponegoro. Berarti 1800-an berarti ya? Iya. Oke. Cuman karena perang Diponegoro atau perang Sabil kalah, ya katakanlah Pangeran Diponegoro kalah, kemudian para kiai-kiainya pada mengungsi. Ketika mengungsi, Jamsaren kosong. Ketika Jamsaren kosong diisi beberapa tahun kemudian dipanggillah namanya Kiai Idris, Kiai Haji Idris dari Banyumas tapi ininya Klaten riwayat ilmunya dari pondok sekolahnya Sari Klaten ya. Oke. Nah itu kemudian membawa. Dan ada pesantren lain kayak pesantren di Tebu Ireng, pesantren Tremas itu sudah ada. Jadi Mambaul Ulum itu bisa dikatakan adalah sekolah pendidikan modern
berbasis Islam yang pertama di Indonesia. Karena 1905 sudah ada. Oke. Kenapa? Irisannya itu banyak berarti Mas ya? Iya. Irisan itu. Kenapa saya tambahkan sedikit ya? Kenapa disebut sebagai sekolah modern pertama? Karena menggunakan sistem klasikal, berijazah, kemudian ada kurikulum yang jelas. Jadi tahun ini harus belajar apa, dan yang menjadi titik positifnya itu ijazahnya Mbak Ulum itu bisa diterima sebagai syarat untuk menjadi katakanlah pegawai di semua instansi Belanda. Oke. Jadi itu plusnya. Oke, jadi irisannya itu teman-teman bisa pahami sedikit bahwa saya tadi Pakubono 10 juga bantu parang di Ponorogo, kemudian Pakubono sebelumnya ya? Pakubono kalau untuk perang di Ponorogo itu Pakubono ke-6 kalau tidak salah. Ke-6 ya. Oke. Jadi kakeknya itu membantu, terus kemudian mendirikan pesantren Jamsaren. Hari ini masih ada, namanya juga masih Jamsaren, walaupun beda ini sih metode mungkin hari ini ya. Nah, irisannya juga sampai ke sini kan itu kan. Itu non fisik ya Mas ya. Dalam hal arti bagaimana Pakubono 10 itu membentengi dengan cara membuat guru, sama persis saat Jepang itu dibom. Yang dikumpulkan sama Kaisar Jepang itu berapa guru yang masih tersisa kan itu kan. Nah, dari itu kemudian dikumpulkan, kemudian dibuat bahasanya darurat pendidikan kan gitu kan. Nah, Jepang bisa naik dalam kurun waktu yang relatif singkat kan itu kan. Nah, kalau dalam hal sisi politik Mas, pada saat itu kita bahas soal kristenisasi. Mungkin pada saat itu juga kuat kan itu kan, isu-isu kristenisasi. Nah, kalau dalam sisi itu Pakubono 10 gimana responnya Mas? Iya. Jadi salah satu sikap yang dikeluarkan oleh Pakubono 10, karena saat itu kan Kasunanan Surakarta ini bisa dibilang adalah kerajaan yang merdeka lah gitu. Walaupun merdekanya tidak sepenuhnya karena masih di balik bayang-bayang Belanda. Artinya yang jadi raja atau siapapun juga tetap disetir ada ininya, intervensi. Tetapi sebagai sebuah negara ini ya bisa dikatakan negara sendiri, sama lah kayak Jogja. Jadi kalau Jogja dulu tidak berintegrasi dengan Indonesia ya berarti kan menjadi wilayah negara sendiri, kasarannya seperti itu. Sama juga dengan Solo. Jadi ketika Belanda membuat politik etis, salah satunya adalah dengan mengemban misi Zending dan misi kristenisasi, itu masuklah ke wilayah Indonesia. Katakanlah dulu namanya wilayah Hindia Belanda. Di wilayah Hindia Belanda Indonesia kan belum jadi. Nah, kemudian di khusus wilayah Keraton Kasunanan Surakarta, Pakubono 10 ini sebenarnya nggak seneng. Karena apa ya? Karena dia sebagai karena bergelar Sayyidin Manotogomo Khalifatullah. Saya sebagai ulil amri, saya sebagai orang yang mengurusi urusan agama kaum muslimin, khalifah, itu ya berkeberatan dengan adanya misi Zending. Bahkan gereja pun sebenarnya awal-awal itu tidak mau. Maka dia mengirim surat ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menarik atau untuk mengusir salah satu tokoh misionaris atau misi Zending. Saat itu seorang dokter dari asal Jerman, saya lupa namanya, itu untuk diusir dari wilayah Surakarta. Dan kemudian dokter tersebut memang disuruh keluar, dan kalau tidak salah kemudian tinggal di Jogja atau di Magelang gitu. Nah, kemudian dari situ bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Pakubono 10 itu adalah bentuk rasa tidak suka dengan adanya misi Kristen. Tetapi di sisi lain dia tidak bisa sepenuhnya menahan, karena Belanda tetap akan terus. Nah, kemudian terjadi di sekitar tahun awal 1910 kan, 1911-an itu dia udah nggak bisa nahan. Kemudian lahir gereja pertama dan seterusnya gitu kan. Beliau udah nggak bisa nahan lagi. Tetapi
apa yang dia lakukan adalah merupakan bentuk ketidaksukaan, apalagi disiapkan dengan pembangunan madrasah atau Mambaul Ulum itu. Jadi udah berusaha disiapkan, fisiknya ada. Oh, satu hal lagi, Pakubono 10 itu juga menyiapkan beasiswa. Jadi beliau itu membuat semacam lembaga beasiswa untuk membiayai sekolahnya para pelajar itu. Awal-awal ya, tetapi kemudian kan di belakangan karena hartanya atau keuangannya sudah menurun ya, akhirnya ada harus bayar harus bayar berapa. Tapi itu disiapkan di awal. Udah bangun, orang-orangnya disekolahkan, dikasih beasiswa. Jadi bagi saya itu langkah luar biasa ya dari seorang penguasa, pemimpin atau raja, presiden lah gitu, untuk menyiapkan rakyatnya, kira-kira begitu. Ya. Dan nggak sendirian. Ini yang penting kemudian kita harus garis bawahi, karena menurut saya pribadi hari ini Mas, perjuangan itu kalau kita mengambil semuanya itu mungkin kedepannya hancur, karena mungkin kedepannya kita nggak siapkan kan itu kan. Kita fokus ke membangun image branding kita dengan membangun inilah itulah dan sebagainya, tapi tidak membangun kedepannya, akhirnya kita hancur. Nah ini yang harus teman-teman pahami, dan tak rasa perlu untuk kita pelajari bareng-bareng. Fenomena zaman dulu ini loh Mas, ke belakang lah dengan kejayaan masa lalu. Kita nggak ke belakang, tapi akhirnya kita mempelajari masa lalu untuk masa depan yang lebih cerah kan itu kan. Karena kadang kita kalau ada orang yang bahas seperti ini kok bahasanya ke belakang terus. Kemudian jaya dengan khilafahan, terus kemudian lain sebagainya. Enggak juga, karena kita harus paham masa lalu kan untuk menentukan masa depan kita kan. Kenapa kita katakan Mambaul Ulum adalah salah satu produk yang perlu diapresiasi katakanlah, karena gini, pertama yang mendirikan adalah seorang raja dengan komitmen tadi, mendirikan bangunannya, memberikan kurikulumnya, kemudian memberikan beasiswa. Dan alumni dari Mambaul Ulum itu banyak mewarnai pergerakan nasional. Dalam arti begini, salah satu alumninya ya, kalau tidak salah itu alumni yang pertama, ijazahnya nomor 1 itu namanya Profesor Kiai Haji Raden Adnan. Ya, salah satu alumni Mambaul Ulum itu yang pertama itu namanya Profesor Kiai Haji Raden Adnan. Beliau itu merupakan sebenarnya abdi dalam. Anaknya abdi dalam, anak dari Tafsir Anom kelima. Tafsir Anom kelima itu penghulu kepala, jadi gampangannya mungkin penasehat dari sisi keislaman, ketua MUI itu aja lah, ketua MUI-nya keraton. Salah satu anaknya adalah Kiai Haji Raden Adnan, itu alumni Mambaul Ulum yang kemudian beliau mendapatkan kesempatan untuk sekolah ke haji ke Makkah, kemudian sekolah di sana bermukim sekitar 6 tahun. Dan dalam perjalanannya, nanti kapan-kapan kita bahas tentang Kiai Adnan ini. Ringkasnya, dalam perjalanannya kemudian Kiai Adnan ini menjadi penggerak pendidikan. Beliau yang berjasa salah satunya menjadi ketua misi 1 delegasi haji resmi Indonesia. Jadi kalau sekarang kan ada istilahnya misi haji Indonesia, ada Amirul Hajnya gitu kan. Nah, Amirul Hajnya saat itu adalah Kiai Haji Adnan. Beliau ini tugasnya adalah membawa misi ketika Indonesia sudah proklamasi. Beliau membawa misi ke Mekah untuk menemui para tokoh-tokoh dunia internasional bahwa Indonesia ini merdeka, tolong didukung. Jadi dia temuin salah satunya pimpinan kayak Ikhwanul Muslimin, kemudian Rektor Al-Azhar, kemudian Raja Saudi saat itu, kemudian siapa lagi waktu itu ya? Ada Palestina belum ada ya kayaknya waktu itu ya. Kalau Palestina kan saat itu bukan negara ya, jadi
wilayah aja ya, wilayah di bawahnya Inggris ya. Jadi kurang tahu ya di situ, tapi yang dalam catatan yang saya catat itu salah satu yang ditemuin adalah siapa? Imam Hasan al-Banna, Ikhwanul Muslimin, Iya. kemudian Rektor Al-Azhar. Al-Azhar, kemudian Raja Saudi. Misinya adalah itu, tolong, gampangnya ini, tolong Indonesia sudah merdeka, Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, tolong kami dibantu untuk diakui lah dan segala macam. Itu Ini bisa. kayak Agus Salim juga. Ya, jadi Agus Salim itu kan datang belakangan, yang ada Iya, fotonya itu kan, iya. ada Agus Salim, ada siapa itu, Pak Nasir, itu kan belakangan. Ya, misi pertamanya untuk pengalaman awal itu Oke. pimpinan ketuanya adalah Kiai Haji Adnan. Oh iya. Di sana disambut oleh Kiai Rosidi, ya, Rosidi, intelektual lah, seorang intelektual yang luar biasa juga. Di sana Dari Solo. Dari Indonesia. dari Indonesia. Oh, Tapi dia Rasidi. ya AM Rosidi. Perdana Menteri Agama. Ya, awal-awal. pertama. Beliau kan ada di sana kan, jadi semacam kayak duta gitu. Disambut di sana, kemudian misinya ke situ. Nah, beliau itu alumni Mbak Lulung. Oh. Kiai Haji Adnan maksudnya. Kiai Haji Adnan itu alumni Mbak Lulung yang membawa misi itu. Ringkas kata, kemudian kan dari rintisan beliau kan Mesir mengakui, dengan termasuk negara-negara yang luar biasa dalam mendukung support kita. Kemudian selain itu ada setidaknya itu 3 menteri agama ya, misalnya menteri agama yang merupakan lulusan Mbak Lulung. Yang pertama Kiai Maskur namanya, kemudian dari Nahdien, kemudian Kiai Syafruddin Zuhri. Ya, sekarang jadi nama UIN ya, nama UIN Syafruddin Zuhri. Kemudian Syafruddin apa Syarifuddin ya? Saifuddin Zuhri. Bapaknya Lukman Hakim. Betul. Lukman Hakim Saifuddin. Ya. Kemudian satu lagi Munawir Sadali. Munawir Sadali juga dari Ulum. Ya dulu Mbak Ulum sama Jamsaren ini kayak 11-12. Jadi ketika Mbak Ulum ini berbesar, dia membuat sekolah cabang. Jadi di beberapa kota di Klaten, di Boyolali itu didirikan Mbak Ulum yang level bawahnya. Jadi kayak level SD-nya lah gitu. Itu salah satu yang saya ketahui itu fisiknya itu di daerah Pengging. Kalau di Pengging ada Masjid Pakubono 10 lah, disitulah dulu Mbak Ulum yang di Boyolali. Itu berkembang luar biasa. Salah satunya kemudian ya udahlah Jamsaren itu dipakai sebagai sekolah Mbak Ulum, kira-kira gitu. Jadi kayak nggak ada bedanya. Itu salah satu di antara para alumninya. Sebenarnya banyak lagi sih alumninya, cuman saya nggak hafal satu persatu. Jadi sangat banyak dari Mbak Ulum sebenarnya. Kalau bisa dikatakan seluruh kiai-kiai Solo pada saat itu ya dari Mbak Ulum. Nanti ada namanya Kiai Sidik ya, Kiai Sidik, putra-putranya Kiai Sidik yang salah satunya adalah mendampingi berdirinya Al-Islam Honggo Wongso itu. 3 orang anaknya Kiai Sidik itu semuanya alumni situ. Sampai sekarang kan Al-Islam berkembang di Surakarta. Kemudian Kiai Muhtar Bukhari sendiri juga sekolahnya di Mbak Ulum. Dari Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah Solonya situ. Kalau Kiai Misbah saya kurang tahu ya. Kiai Misbah saya belum menemukan catatan apakah dulu dari Mbak Ulum atau beliau jadi guru Mbak Ulum. Belum lagi tokoh-tokoh syarikat Islam dari Soframinoto yang dari Solo ya, itu dari Mbak Ulum. Sama Nudi itu nggak sekolah. Nggak sekolah. Cuman pedagang kaya gitu aja ya. Sekolahnya sekolah sendiri. Termasuk Pakubono 10 sendiri sebenarnya ya tidak sekolah formal. Beliau tapi dididik. Iya, dia privat. Dididik semacam apa ya, homeschooling atau privat itu dari salah satunya Kiai Tafsir Anom tadi, kemudian Tafsir Anom kelima sama Kiai Kasan Mukmin atau Hasan Mukmin. Itu yang jadi gurunya beliau, gurunya Pakubono ke-10. Kemudian tokoh-tokoh syarikat Islam saat itu juga banyak dididik secara tidak langsung maupun secara langsung itu dari kiai-kiai guru-gurunya Mbak Ulum. Ada Kiai Masud, ada Kiai siapa lagi dari Keprabun itu banyak dari situ. Jadi intinya Mbak Ulum ya saat itu
Ya kalau melihat kiprah alumninya ya tidak bisa dilihat semata-mata Solo. Jadi pengaruhnya udah luar biasa. Saifuddin Zuhri itu di dalam bukunya itu menyebutkan bahwa saya ini sudah belajar agama lah, itu udah belajar tentang baca kitab segala macam, tetapi saya nggak punya ijazah lah katakan, untuk membuktikan bahwa saya sudah belajar seperti itu. Maka saya harus ke Solo dulu. Beliau ke Solo, setelah ke Solo dapat pengakuan, sehingga ketika berkarir di level nasional diakui. Jadi mungkin dari situ Mas, ada perkataan kalau nyantri nggak ke Solo itu nggak nyantri. Saat itu mungkin Kiai Saifuddin Zuhri mengatakan demikian. Jadi rasa-rasanya saya lupa di bukunya yang belajar dari guru-guru saya di pesantren atau apa gitu. Itu beliau mengatakan rasa-rasanya saya harus ke Solo kira-kira gitu. Untuk bisa mendapatkan pengakuan lah kira-kira gitu. Oke. Baik lagi itu adalah salah satu upaya daya dan upayanya Pakubuwono ke-10 kan itu. Betul. Oke. Ada tambahan lagi Mas kira-kira untuk itu? Ya sayangnya begini ya, Pakubuwono 10 itu ya namanya manusia nggak bisa berumur panjang. Berumur panjangnya kan paling berapa tahun ya? 60 nggak bisa melampaui Nabi Nuh yang 950 tahun. Jadi pada tanggal 22 Februari 1939 Masehi itu beliau meninggal, kemudian dimakamkan di Imogiri kan. Itu sayangnya putranya atau raja berikutnya Pakubuwono ke-11 ya berarti itu tidak melanjutkan kiprah ayahandanya untuk di bidang baik itu politik, pendidikan, itu kurang terlihat. Dan nggak lama kemudian kan tahun 1939 terus terjadi penjajahan Jepang masuk. Saat itu kan semua sumber daya diarahkan ke arah militer. Semua itu arah militer, sehingga ya terbengkalai. Walaupun kemudian Mambaul Ulum ini dicoba diteruskan oleh para guru-guru. Jadi guru-guru yang dulu ngajar di situ kemudian meneruskan, itu ternyata ya tidak bisa bertahan karena kan yang namanya membuat sekolah itu butuh pendanaan. Ya, itu. Tapi beruntungnya saat itu sekolah-sekolah swasta ya, jadi alhamdulillah atau beruntungnya saat itu ketika Mambaul Ulum sudah mulai turun pamornya karena kan berbagai faktor. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh alumninya itu sudah meluas, berkembang. Kalau di Solo sendiri kan saat itu madrasah keagamaan yang sifatnya modern sudah ada Muhammadiyah, sudah ada Al-Islam yang juga saat itu ikut andil. Ya, itu pengaruhnya saat itu bisa dibilang juga sangat besar. Kemudian dari alumninya baik Muhammadiyah, Al-Islam juga saat itu melahirkan berikutnya lagi kan ada gerakan seperti MTA, ada kalau komunitas di Rugi, ada Asalam, ada segala macam, itu kan juga bisa dibilang adalah kepanjangan tangan dari Mambaul Ulum itu juga. Oke. Itu kira-kira kalau bisa ditelusuri mungkin irisannya sampai ke situ mungkin ya. Oh iya, karena guru-gurunya itu sih. Kalau dibilang gini, misal gini ya. Satu contoh aja Mas. Soal Al-Islam begini itu lebih menarik. Jadi Al-Islam misalkan, Al-Islam itu bisa dibilang kiainya yang paling fakih, paling berilmu kan namanya Kiai Ghazali. Beliau juga sempat mengisi jadi guru di Mambaul Ulum, kemudian di Jamsaren. Beliau berkawan dengan Kiai Abu Ammar, anaknya Kiai Abu Ammar atau anaknya Kiai Abu Ammar itu ada beberapa, ada yang namanya Kiai Ali Taroka. Kiai Ali Taroka ini kemudian menjadi ketua MI pertama di Solo. Kemudian Kiai Jamaluddin itu beliau menjadi salah satu kiai lah di Asalam. Kemudian ada namanya Kiai Arkanuddin. Kiai Arkanuddin itu juga sekolahnya di Mambaul Ulum tapi nggak lama karena beliau agak nyeleneh. Beliau menjadi kristolog
pertama di Solo sebelum Ustadz Solehan. Ustadz Solehan itu bergurunya sama beliau. Kapan-kapan kita bahas. Oke, boleh. Kemudian itu ada Salam. Kemudian Al Mukmin Ngeruki sendiri tanahnya itu adalah wakafnya sebagiannya ya, enggak. Kalau sekarang kan udah pengembangan. Dulu awal-awal itu wakaf sebagiannya itu adalah wakafnya Mbah Kiai Haji Abu Amar. Jadi unik, kenapa? Karena Kiai Abu Amar ini awal-awalnya adalah merupakan torekot Sadiliyah. Jadi salah satu torekot. Kemudian Mbah Idris juga mursyid torekot juga. Sementara kita mengenal Ruki tidak seperti torekot kan gitu. Kemudian Asalam juga tidak torekot. Mbah Kiai Haji Ali Daroka juga lebih kuat dekatnya ke Al-Islam. Jadi salah satu pengurus juga di Al-Islam. Ada lagi namanya nanti dari Mbah Abu Amar itu Mbah Bilal. Mbah Bilal itu juga aktivis di Al-Islam. Mantap. Kemudian Mbah Abdus Somad itu juga salah satu pendiri Al-Islam. Mbah Abdus Somad itu bapaknya Kiai Anwar Soleh, ketua PDM Muhammadiyah. Muhammadiyah berapa ya saya lupa. Kemarin 15. Ya pokoknya pernah menjadi ketua PDM Muhammadiyah. 10-15. Ya, Mbah Abdul Somad itu Al-Islam, tetapi juga budaya kesyafi'iyahan atau Nahdiyahnya juga masih kental, masih ada. Jadi sebenarnya semuanya di situ. Nanti kalau disambungin lagi, misalkan pendirinya MTA Sadullah Tofel itu belajarnya juga dulu ya ke Kiai Ali Daroka, kemudian ke Kiai Jamsaren. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi seru sekali ya. Di Solo itu emang sebenarnya kalau kita mengkamerakan ini gurunya petinggi kalian tuh ya semua kesini, semua kita sama itu kan mungkin bisa menekan ini konflik yang saat ini nggak penting ya. Iya, nggak penting atau nggak terlalu penting lah. Iya. Kamu ngaji di sana, kamu ngaji di sini. Buat apa kan itu kan? Bagiku ya kita harus tahu A itu ya belajar A. Jadi salah satu pesan yang kita bisa dari kenapa kita belajar sejarah tadi adalah kita belajar tentang masa lalu, apa yang kita gali hikmahnya, kemudian untuk kepentingan masa depan. Siap, betul. Al-Quran sendiri kan isinya salah satu isi Al-Quran adalah kosos kan, kisah-kisah masa lalu. Zaman Nabi Muhammad kan kisah Nabi Musa itu kisah masa lalu, kisah Nabi Ibrahim adalah kisah masa lalu, tetapi diceritakan dengan menggali makna-makna yang pada kekinian dan masa depan. Nah kemudian begini, kenapa kita mempelajari sejarah tadi membawa ulum dan segala macam? Kita ingin mengingatkan kepada diri saya khususnya bahwa apa yang kita capai hari ini itu sebenarnya merupakan kepanjangan tangan estafet dari sebelum-sebelumnya. Satu. Yang kedua, apa yang telah mereka lakukan karyanya kita. Karya kita apa? Nah, kalau saat ini karya kita adalah konflik, berarti kita belum bisa menyeimbangi para guru-guru kita. Gak usah menghormati saja. Jadi kita harus menyadari itu. Kalau dulu bisa satu, maka kita harus bisa satu saat ini. Setidak-tidaknya closing statement mas. Atau itu satunya? Closing statementnya apa ya? Dalam satu kata, belajarlah sejarah dengan harapan supaya masa depan kita lebih cerah, gitu aja. Oke. Penekatannya tadi saya udah tekankan, ulangi lagi untuk belajar untuk pengangkatan ini bukan kita utopia dengan masa lalu ya kan. Mengeluh-elukan masa lalu dan tidak bisa menatap masa depan. Iya, kita hidup di masa depan, tapi dengan masa depan hari ini tuh kita udah tahu nih melawan apa dengan masa lalu. Oh, kita harus berteman dengan A. Hati-hatinya itu kita bisa melihat masa lalu atas apa yang mereka lakukan di masa lalu kan itu kan. Itu kapan-kapan kita bahas. Itu teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Hari ini kita bisa ngobrol singkat soal Pakubuwono ke-10. Teman-teman bisa berterima kasih pada beliau kan itu kan, dan menceritakan ini ke yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.